Assalamualaikum. Hai, kenalin, namaku Alin. Kali ini kita akan mempelajari mengenai teknologi musik digital. Kamu pecinta musik? Atau kamu seorang musisi? Atau kamu orang yang baru ingin mulai berkarir di dunia musik? Kamu tahu nggak apa artinya musik? Jadi ada beberapa pendapat dari para ahli, banyak sekali mengenai apa itu musik. Nah, secara singkatnya, pengertian musik adalah seni yang terbentuk dari kumpulan suara dan irama yang selaras atau harmonis. Dalam pengertian musik dapat dipahami, terdapat suara-suara dengan nada yang sudah disusun sesuai komposisi tertentu, sehingga terdengar merdu dan indah di telinga. Musik adalah cabang seni yang timbul dari pikiran dan perasaan manusia yang dapat dimengerti dan dipahami berupa nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama lagu dan keharmonisan sebagai suatu ekspresi diri. Di sisi lain, ternyata musik juga memiliki manfaat bagi kesehatan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, bisa membangkitkan mood dan motivasi, dan bisa mengatasi gangguan kejiwaan, bisa meningkatkan kualitas tidur, menjaga kesehatan jantung, membantu memahami pelajaran, meningkatkan daya ingat, dan membantu pemulihan pasca stroke. Sebenarnya manfaat musik bagi kehidupan manusia sangatlah banyak. Itu tadi hanya beberapa yang bisa saya sampaikan. Sebagai pencinta musik, kalian pasti tahu kalau musik memiliki beberapa genre. Di antaranya ada musik klasik, jazz, funk, rock, metal, rhythm and blues, dan masih banyak lagi. Nah, di era ini teknologi digital telah merubah dunia termasuk Indonesia. Salah satu sektor yang terpengaruh oleh teknologi digital adalah musik. Dengan adanya kemajuan era digital saat ini, kita sangat dimudahkan ketika ingin mendengarkan musik dimanapun dan kapanpun. Secara langsung, kecanggihan teknologi tersebut juga semakin memudahkan kita untuk mengunduh lagu yang diinginkan dan mendengarkannya secara bebas. Ada beberapa fakta yang sedang kita semua alami di era ini. Yang pertama, kita semua sedang ada pada era yang disebut era digital. Yang kedua, musik memiliki tingkat komersil yang cukup tinggi karena jika tidak ada nilai komersil musik, itu sendiri tidak akan bertahan. Dan akan muncul beberapa pertanyaan di antaranya, bagaimana mencari biaya untuk produksi musik? Jika produksi musik sudah selesai, bagaimana menjual dan siapa pembelinya? Pertanyaan tersebut kerap muncul di benak para musisi yang ingin memproduksi musik. Tetapi di era digital ini, produksi musik secara teknis bukan sesuatu hal yang berat jika kita bandingkan dengan era sebelum sekarang ini. Singkatnya, produksi musik sudah lebih dimudahkan dengan adanya teknologi, dan yang sekarang dikenal dengan istilah home recording. Home recording memungkinkan kita untuk tidak perlu menyewa sebuah studio profesional untuk memproduksi sebuah musik, akan tetapi dapat kita lakukan sendiri di rumah dan yang pasti dapat menekan biaya produksi. Dengan bermodalkan komputer, audio interface, speaker, headphone, instrumen musik, dan software musik digital atau yang disebut dengan digital audio workstation, kita sudah bisa memproduksi sebuah musik. Ditambah lagi jika kita mengerti setiap instrumen musik, kita bisa membuatnya sendiri tanpa harus membayar orang untuk menjadi session player dalam proses recording. Tetapi lagi-lagi kita dibantu teknologi yang bernama virtual studio technology.
atau VST. VST merupakan sebuah emulator instrumen musik ataupun efek yang biasa digunakan dalam proses produksi musik dari mulai recording, mixing, sampai dengan mastering. Secara singkat, perkembangan format musik. Yang pertama, piringan hitam diputar dengan gramofon. Awalnya, piringan hitam merupakan sebuah alat yang memiliki pena yang bergetar untuk menghasilkan bunyi dari sebuah disk. Ide ini berasal dari Charles Cros dari Perancis pada tahun 1987. Namun sayangnya tidak pernah terwujud. Pada tahun yang sama, Kevin Gerald Jayati menemukan fonograf atau pemutar piringan hitam yang berfungsi untuk merekam suara yang kebanyakan dipakai untuk kebutuhan kantor. Nama gramofon berasal dari Emily Berliner pada tahun 1888 menemukan piringan hitam yang jenis baru dan mematenkannya di bawah label Berliner Grammophon. Pada tahun 1918, masa pematenan berakhir. Semua label pun berlomba-lomba untuk memproduksi piringan hitam mengkilat. Pada masa itu, kebanyakan pemilik gramofon masih terbatas pada kalangan menengah atas saja. Selanjutnya, kaset diputar dengan tip Walkman. Compact audio kaset dikenalkan oleh Philips sebagai media penyimpanan audio di Eropa pada tahun 1963. Kemudian pada tahun 1965 mulai dihasilkan secara massal. Pada tahun 1971, Advent Corporation memperkenalkan model 201 tip deck yang mengkombinasikan filter Dolby Type B dan pita magnetik chromium dioxide. Selanjutnya tahun 1980-an muncul Walkman dari Sony sebagai media pemutar kaset portable. Pita kaset mampu merekam lagu dengan durasi hingga 1 jam di setiap sisinya. Kualitasnya cukup patut, namun kerap kali terjadi penurunan kualitas suara yang dihasilkan ketika pita kaset memiliki gangguan kotor atau rusak. CD, VCD, DVD diputar dengan CD player, Discman. CD dihasilkan dengan cara perekaman sinyal yang berlainan dari generasi perekaman sebelumnya. Perekaman pada piringan hitam dan perekaman pita magnetik wujud perekamannya berupa sinyal analog, sedangkan perekaman di permukaan kepingan CD berupa sinyal digital yaitu pengkodean sinyal 0 dan sinyal 1. Hal ini dalam usaha untuk merampingkan media penyimpanan musik dengan memperbaiki kualitas suara yang dihasilkan. Pada November 1984, 2 tahun setelah CD dihasilkan secara massal, Dido mengeluarkan Discman sebagai media pemutar portable. Musik dalam format CD, VCD maupun DVD memiliki kualitas suara yang lebih patut tetapi tetap memiliki gangguan bila disk tersebut tergores, berdebu, ataupun rusak. Yang kita bahas adalah mengenai pengertian, tipe-tipe file, platform, serta kelebihan dan kekurangan musik digital. Pengertian musik digital. Jadi musik digital yang kadang disebut juga dengan audio digital itu merupakan harmonisasi bunyi yang diciptakan melalui perekaman baik menggunakan alat-alat musik analog ataupun alat-alat musik digital dengan bantuan komputer dan software tertentu. Nah, rekaman ini kemudian disimpan dan diproses dengan media yang berbasis teknologi komputer. Jadi sebelum mencuatnya musik digital, sebelumnya lebih dikenal dengan nama musik analog yang tentunya dihasilkan oleh rekaman analog.
Media suara rekaman analog memang sedikit lebih rumit serta prosesnya memakan waktu yang lebih panjang. Sound system yang merupakan media audio analog terdiri atas berbagai perabotan reproduksi audio atau suara seperti mikrofon, kaset, tape recorder, mixer, speaker, monitor, amplifier, atau tambahan lainnya. Sedangkan media suara rekaman digital merupakan salah satu hasil final dari berbagai proses dokumentasi atau penyimpanan dan perpindahan informasi dengan cara digital. Selanjutnya yaitu tipe-tipe file musik digital. Rekaman dari musik digital dapat didistribusikan ke dalam beberapa format file digital. File-file audio digital seperti MP3 atau AAC tersedia dalam format lossy dan lossless. Yang pertama, audio format lossy. Format lossy biasanya digunakan oleh beragam layanan streaming seperti Spotify dan Pandora. Format ini juga lebih disukai oleh iTunes dan Amazon karena ukurannya yang kecil membuatnya mudah di-download dan disimpan di sebuah portable device. Yang termasuk dalam format file lossy ini adalah AAC, MP3, OGG, dan WME. Yang kedua yaitu audio format high resolution lossless. Tipe file audio yang satu ini merupakan keseluruhan data dari rekaman studio yang orisinal. Format audio ini memiliki kualitas yang tinggi dari segi audio dan memiliki kapasitas file yang berukuran besar. Yang termasuk dalam format file ini adalah FLAC, LAC, AFF, WAV, dan DSD. Platform musik digital. Setelah kamu serius dalam memproduksi musik digital, maka hal yang perlu kamu lakukan selanjutnya adalah mendistribusikan karyamu di platform musik yang dapat menjangkau banyak telinga, baik itu berupa single atau mini album. Kamu bisa memperoleh audiens atau bahkan menjual musikmu. Walaupun kamu belum memiliki label yang menaungi karyamu, tetapi ada beberapa platform yang bisa kamu gunakan untuk mengunggah karya digitalmu. Yang pertama, yang pasti sudah tidak asing lagi, yaitu youtube.com. Yang kedua ada soundcloud.com. Selanjutnya ada joox.com, lalu netralist.com, gtunes.co.id, indiesound.com, Bandcamp, dan Indomusicgram. Selanjutnya, kelebihan musik digital. Kelebihannya yang pertama yaitu memiliki format yang beragam, sehingga dapat disesuaikan dengan teknologi yang digunakan. Yang kedua, kopi memiliki kualitas yang serupa dengan master, maka memudahkan untuk penggandaan dari pihak perusahaan rekaman tanpa perlu menurunkan kualitas. Yang ketiga yaitu proses penjualan dengan pendekatan satu lagu atau single cenderung lebih efisien dan efektif jika dibandingkan dengan medium konvensional seperti CD atau kaset. Ternyata musik digital juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu rawan terjadinya pembajakan. Yang kedua, ada penyebaran musik digital di internet tidak dapat dikontrol sepenuhnya oleh label rekaman, jadi dapat mempengaruhi pemasukan untuk label. Itulah beberapa kekurangan dan kelebihan musik digital.
Nah, dengan hadirnya berbagai format musik digital, secara tidak sadar telah mengubah kebiasaan manusia dalam mendengarkan musik kesukaan. Jika biasanya mendengarkan musik melalui media berupa CD dan CD player, maka kini cukup hanya mengunduh lewat internet dengan berbagai format seperti MP3, AC, dan WME, lalu disimpan ke dalam perangkat canggih seperti komputer, iPod, PC tablet, dan smartphone. Tentu jauh lebih mudah dan nyaman serta dapat didengarkan di mana saja tanpa harus bersusah-susah memakai CD player. Perlahan namun pasti, musik digital dengan berbagai format tersebut sudah menggantikan posisi musik berbentuk CD, termasuk di Indonesia, sekaligus menjadi tradisi baru masyarakat dalam mendengarkan musik. Itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai teknologi musik digital. Semoga bermanfaat. Saya Alin Puspitasari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.